Oke teman-teman, kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan RCMN86K ini, seri K bukan seri KS. Di harga 1 juta kalian itu ngedapatin RC yang seperti ini teman-teman. Cukup gokil ya kalau menurutku. Nah, jadi pertama kita akan ngebahas di kelemahannya terlebih dahulu. Untuk harga 1 juta itu kalian mendapatkan bearing seperti ini. Jadi pada saat pembelian kalian itu udah wajib banget ganti bearing lagi, karena ini bearingnya nggak rekomendasi ya. Karena bearing ini laju as rodanya jadi seret banget. Nih, susah banget jadi seret banget. Tapi nggak usah khawatir, kalau misalkan pakai elektrik ini bisa melaju. Cuma bearingnya aja yang bikin seret. Jadi ganti bearing aja udah down. Nah, kelemahan kedua ini masih versi kit. Jadi selain kalian perlu lagi elektronik, kalian juga harus ngerakitnya yang membutuhkan waktu dan pikiran kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli ini ya pikir-pikir lagi. Kalau misalkan kalian nggak bisa rakit, mending beli yang WPL aja. WPL biasanya udah dirakit ya. Ini WPL biasanya udah dirakit. Kemudian kelemahan ketiga ini ada pada gearboxnya teman-teman. Gearbox ini, gear besarnya ini, ada gear besarnya ini masih plastik. Untuk yang lainnya udah metal. Untuk gear bawah udah metal. Hanya gearbox pada gear spurnya aja ini masih plastik. Nah, kelemahan ketiga pada seri K ini yaitu pada aksesorisnya. Karena aksesorisnya nggak begitu lengkap ya. Terutama pada ini roof rack juga nggak ada. Kemudian di bagian depan ini bumpernya di sini juga nggak ada ya, penutup kabin mesinnya ini. Kemudian ada beberapa polong-polongan di bagian samping sini, seperti pada bagian belakang ini juga nggak ada. Selebihnya hampir sama dengan pada seri KS, cuman hanya di bagian body partnya juga sama gearboxnya agak sedikit beda. Nah, kurasa hanya 3 itu kelemahan dari seri K ini. Kemudian kita akan bahas di kelebihan pertamanya teman-teman. Ini kelebihan pertamanya aku suka ini. Scale-nya dia meskipun keterangannya 1/12 tapi lebih mirip ke skala 1/10. Sebagai bandingannya kita akan coba bandingkan pada RC Monster Truck ini skala 1/10. Memang dari dashboardnya skala 1/10, kita coba bandingkan dengan ini. Apakah ukurannya hampir sama? Jika iya hampir sama berarti ini termasuk golongan ke 1/10 teman-teman. Dan juga berat dari kedua RC ini jauh lebih berat dari yang ini ya, yang MN. Meskipun ini juga berat karena bawahnya ada beberapa metal, tapi masih berat yang MN ini teman-teman. Nah, ini juga hampir sama banget ya, nggak ada beda. Paling beda juga beberapa inch lah. Nah, ini hampir sama banget. Coba kita luruskan terlebih dahulu. Lihat bagian depannya, ini rodanya hampir sama, satu lurusan aja. Ini hampir sama banget. Kalau kita bandingkan dengan skala 1/16 ya jelas kelihatan beda banget ya. Nih, jadi ini menurutku kelebihan pertama ini lebih pada skalanya ya, lebih besar dari seri-seri sebelumnya. Seri sebelumnya kalau 1/12 kelihatan banget ya ukurannya. Kalau ini agak beda, agak besaran yang ini. Good lah untuk MN ngeluarin produk ini. Meskipun ada beberapa kelemahan pada seri K ini, tapi mudah-mudahan pada seri KS sudah teratasi semua. Nah, kelebihan kedua ada RC ini teman-teman, bobotnya udah berat banget ya. Jadi untuk bobot seberat ini lebih enak kalau kita misalkan mau upload, jadi lebih enak banget. Kelebihan ketiga ya tentu di harganya ya, di harga 1 juta mana ada RC sebesar ini dan setangguh ini dan sekeren ini. Ini keren banget sih kalau menurutku. Kalau misalkan kita bandingkan dengan skala 1/16 ya mending ini. Meskipun kalau menurut aku sendiri body ini cakep, body ini RC80, tapi lebih kerenan yang ini lagi ya. Nah, jadi misalkan kalian pengen beli ya cek link ada di deskripsi video ini. Dan jika kalian ingin lihat video unboxingnya, ini aku kasih cuplikannya.
Jadi inilah kelebihan dan kekurangan dari RC MN86K ini. Jika ingin ngebeli RC ini, mending yang seri KS daripada yang seri K ini, karena budgetnya nanggung banget ya, nanggung banget, dapatnya juga nanggung banget. Jadi ya kalau misalkan ada budget lebih, mending ambil yang seri KS. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian share dan nyalakan ikon loncengnya. Sampai ketemu di lain video. See you next time. Bye bye.